Lingkungan dan sistem pendidikan ini telah gagal menjaga fitrah anak-anak kita, telah gagal menjaga fitrah generasi penerus kita, karena mereka tidak dibekali dengan ajaran-ajaran yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan yang baik, ya, tidak diikat dengan syariat Islam, sehingga mereka tidak punya rasa keterikatan terhadap ajaran-ajaran agama ini. Akibatnya bisa kita lihat hari ini, banyak generasi penerus kita terjerumus dalam berbagai tindak kriminal. Kalau kita lihat angka pengguna judi online misalnya, angka pengguna aplikasi-aplikasi pinjaman-pinjaman online, sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak muda. Sebagian besar di antara mereka adalah usia-usia produktif yang seharusnya mereka berperan besar di dalam dakwah ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih, ya, digambarkan bahwa baginda Nabi menegaskan bahwa pada dasarnya manusia itu dalam fitrahnya mereka adalah Islam. Mereka dilahirkan dalam keadaan Islam. Baginda Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah Islam. Karena di kalimat berikutnya kemudian baginda Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi, dan kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau kemudian menjadikan mereka menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau kemudian menjadikan manusia itu menjadi orang-orang yang berakidah Majusi. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini muttafaqun alaih bahkan. Jadi artinya hadis ini disahihkan oleh dua imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kebenaran hadis ini sudah mendekati Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita melihat secara hierarki, yang tertinggi kebenaran mutlak itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian di bawahnya adalah hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang disahihkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apalagi kalau kemudian hadis itu adalah hadis-hadis yang mutawatir, ya, hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, oleh banyak perawi, ya, banyak tabi'in, banyak tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Jadi pada dasarnya manusia itu semua yang ada di dunia ini adalah Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah meminta kesaksian dari seluruh jiwa-jiwa manusia, ya, dari jiwa orang pertama di alam dunia ini, yaitu jiwa Nabi Adam, sampai kemudian jiwa terakhir yang nanti akan di penghujung akhir masa kehidupan dunia ini, yaitu di yaumil akhir nanti. Ketika Allah meminta kesaksian dari seluruh jiwa itu, Allah mengatakan, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Bukankah aku ini adalah satu-satunya Rob atau sesembahan kalian? Lalu kemudian seluruh jiwa-jiwa manusia itu mengatakan, bala syahidna, benar, kami menyaksikan bahwa engkau adalah satu-satunya sesembahan kami. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami menjadikan hal ini menjadi muqaddimah dalam khutbah ini untuk menekankan bahwa tidak layak sebenarnya manusia itu tidak menjadikan Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan Islam itu bukan sebagai solusi dalam persoalan kehidupan mereka. Islam ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Islam ini berasal dari zat yang menciptakan manusia, maka tidak sesuai dengan fitrah ketika manusia itu tidak menjadikan Islam sebagai solusi dalam seluruh problematika kehidupan mereka. Maka sungguh kemudian ketika hari ini terjadi berbagai kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan, sungguh sedih kalau kita melihat hal ini terjadi. Dan hari ini sebenarnya harus kita sadari bahwa itu terjadi karena umat Islam tidak menjadikan Islam sebagai solusi dalam persoalan kehidupan mereka. Hari ini umat Islam mengalami berbagai permasalahan yang berat. Ya, mulai dari hal-hal yang terkait dengan musibah-musibah yang secara zahir bisa kita lihat, baik musibah-musibah alam ataupun juga musibah-musibah yang berupa penjajahan,
yang hari ini kita lihat di berbagai belahan dunia, yang ada di Palestina, yang ada di Cina, yang ada di Myanmar dan seterusnya. Maupun kemudian musibah-musibah yang tidak zahir, ya musibah-musibah yang sifatnya tidak merupakan musibah-musibah fisik. Ya, hari ini kalau kita melihat betapa berat sebenarnya beban kehidupan umat Islam dalam aspek ekonomi misalnya, dalam aspek keadilan hukum, ya, dalam berbagai aspek lain, ya, aspek-aspek sosial, aspek akhlak, ya, atau kemudian seringkali disebut sebagai aspek moral. Ya, di mana hari ini anak-anak kita, generasi-generasi muda kita banyak sekali yang terjebak dalam kehidupan yang liberalistik. Ya, ini semua adalah merupakan akibat, ya, ketika kemudian banyak sekali syariat-syariat Allah ini ditinggalkan oleh manusia. Meningkatnya tindak kriminal misalnya yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Hari ini merupakan gambaran bagaimana masa depan kehidupan mereka. Ya, ketika mereka hari ini banyak sekali terlibat dalam berbagai persoalan kriminal seperti penganiayaan, pencurian dan seterusnya. Ya. Agustus saja pada tahun lalu, yang menjelang akhir tahun lalu, itu ada 2.000 anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia ini. Ya. Dan 1.400 diantaranya mereka ditahan, lalu kemudian 500 di antara mereka itu sudah berstatus sebagai narapidana. Ya, ini data yang kita ambil dari Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham. Ini menggambarkan bahwa ada persoalan besar di tengah-tengah kita, di tengah-tengah generasi penerus ini, di mana kita berharap bahwa mereka akan menjadi penerus generasi kita, terutama dalam persoalan dakwah ini. Contoh beberapa hari terakhir ini kita bisa melihat bagaimana tindak kriminal remaja ini sudah sangat memprihatinkan, dan ini menggambarkan bagaimana kegagalan sistem pendidikan kita, bagaimana kegagalan kita menciptakan lingkungan yang islami. Hari ini lingkungan yang ada di tengah-tengah kita dan yang ada di tengah-tengah anak-anak kita maupun sistem pendidikan yang diterapkan kepada mereka adalah hal-hal yang berbasis pada sekulerisme, hal-hal yang berbasis pada nilai-nilai sekuleristik, hal-hal yang menjauhkan mereka dari agama ini. Ya, maka ketika lingkungan ini bersifat sekuleristik dan sistem pendidikan ini tidak berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam, maka sudah bisa dipastikan bahwa generasi yang akan membentuk mereka, ya generasi yang akan terbentuk di tengah-tengah mereka adalah generasi yang tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan yang baik. Ya, karena sistem pendidikan yang seperti ini mengabaikan peran agama. Dan tanpa peran agama, ya, tanpa nilai-nilai Islam, tanpa ajaran Islam, ya, tanpa penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, maka remaja atau generasi-generasi penerus ini akan sangat rentan terbawa kepada arus kehidupan yang liberalistik, arus kehidupan yang sekuleristik, arus kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa fitrah manusia adalah Islam. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa lingkungan yang terbentuk hari ini akibat diterapkannya sistem pendidikan yang sekuler ini telah mendominasi rumah-rumah kita, telah mendominasi sekolah-sekolah anak-anak kita, dan telah mendominasi lingkungan yang ada di masyarakat kita. Dan hal inilah yang kemudian mematikan fitrah mereka sebagai muslim. Lingkungan yang tidak islami, pendidikan yang tidak berbasis pada ajaran-ajaran Islam, lalu kemudian media-media yang tidak berpihak kepada Islam, inilah yang kemudian menjadikan mereka jauh dari agama ini, menjadikan mereka jauh dari ajaran-ajaran Islam yang seharusnya menjadi hal yang pegangan bagi mereka. Lingkungan dan sistem pendidikan ini telah gagal menjaga fitrah anak-anak kita, telah gagal menjaga fitrah generasi penerus kita, karena mereka tidak dibekali dengan ajaran-ajaran yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan yang baik, ya, tidak diikat dengan syariat Islam, sehingga mereka tidak punya rasa keterikatan terhadap ajaran-ajaran agama ini. Akibatnya bisa kita lihat hari ini, banyak generasi penerus kita terjerumus dalam berbagai tindak kriminal. Kalau kita lihat angka pengguna judi online misalnya, angka pengguna aplikasi-aplikasi pinjaman-pinjaman online, sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak muda. Sebagian besar di antara mereka adalah usia-usia produktif yang seharusnya mereka berperan besar di dalam dakwah ini, berperan besar di dalam membentuk masyarakat yang islami. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dominasi sistem pendidikan dan lingkungan sekuler ini adalah malapetaka besar bagi kita, musibah besar bagi kita yang berharap kita akan mempunyai generasi penerus yang gemilang. Ya, kalau kita lihat bagaimana kurikulum pendidikan hari ini, mereka hanya fokus pada orientasi duniawi,
ya, tanpa melihat nilai-nilai ukhrawi, sehingga kesuksesan itu hanya diukur dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, mereka hanya melihat popularitas, jabatan, kekayaan sebagai ukuran kesuksesan. Padahal dalam Islam, kesuksesan terbesar bagi seorang manusia adalah ketika mereka memiliki ketakwaan yang baik. Tanpa perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan ini, tanpa perubahan yang mendasar bagaimana kita membentuk lingkungan yang Islami ini, ya, di rumah-rumah kita, kemudian juga di lingkungan masyarakat kita, maka generasi ini akan kehilangan fitrahnya sebagai muslim yang taat. Hari ini mereka jauh dari akidah Islam. Ya, hari ini kalau kita lihat, ini adalah tanggal 14 Februari sebagai contoh. Ini adalah hari yang merupakan hari yang dikenal sebagai hari kasih sayang atau Valentine's Day, yang sebenarnya bukan berasal dari Islam. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa hari ini mayoritas yang kemudian justru ikut merayakan, ya, ikut-ikutan kemudian menggunakan atribut-atribut yang terkait dengan hari kasih sayang ini, justru sebagian besar dari mereka adalah umat Islam. Dan hari kasih sayang ini kalau kita bisa lihat, ya, semakin hari semakin dipenuhi dengan kemaksiatan. Ya, kalau dulu mungkin hanya bertukar-tukaran kado, bertukar-tukaran kartu, lalu hari ini kita bisa melihat mereka sudah banyak sekali yang terjerumus dalam kemaksiatan, di mana kemudian di antara apa yang mereka bagikan di tengah-tengah teman-teman mereka adalah alat-alat kontrasepsi. Ini sungguh sangat menyedihkan, sungguh menjadi satu ancaman besar bagi keberlangsungan kehidupan generasi kita yang mendatang. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa membentuk lingkungan dan sistem pendidikan yang Islami ini akan membentuk syakhsiah Islamiyah, akan membentuk kepribadian yang Islami, di mana generasi itu ketika mereka dididik oleh sistem pendidikan Islam, lalu kemudian diciptakan lingkungan-lingkungan yang Islami di tengah-tengah mereka, akan terbentuk pola pikir yang Islami, akan terbentuk perilaku yang Islami, akan terbentuk perasaan-perasaan yang Islami. Ya. Dan tentu sistem pendidikan ini tidak bisa berlangsung begitu saja tanpa adanya peranan keluarga, tanpa adanya peranan masyarakat, dan tanpa adanya peran negara tentunya. Dan kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan Islam ini telah terbukti menghasilkan generasi emas. Ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa apa yang disebut dengan generasi emas ini adalah generasi salafus saleh, generasinya para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, di mana mereka bukan hanya memiliki kecerdasan spiritual, tapi mereka juga memiliki kecerdasan intelektual. Maka sistem pendidikan seperti inilah yang kita butuhkan, agar kita mempunyai generasi-generasi yang kecerdasan mereka bukan hanya secara intelektual, tapi juga secara spiritual. Dan dalam pendidikan Islam, pendidikan bukan hanya merupakan transfer ilmu, ya, bukan hanya transfer knowledge, tapi pendidikan Islam itu adalah membentuk kepribadian Islam, agar mereka mempunyai pemikiran yang Islami, perasaan yang Islami, perilaku yang Islami, sehingga semuanya, ya, termasuk zohirnya juga mereka membawa atribut-atribut Islam, sehingga mereka mempunyai kebanggaan terhadap agama ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian akhir dari khutbah pertama ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 3, ketika Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi ulaika qalilan ma tadhakkarun. Ya, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhanmu. Maksudnya ikutilah apapun yang telah disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa la tattabi'u min dunihi, dan jangan engkau ikuti apa yang berasal dari luar itu. Ya, jangan engkau ikuti yang selain dari itu. Ulaika qalilan ma tadhakkarun, namun sedikit manusia yang mau belajar, yang mau mengambil hikmah dari berbagai apa yang kemudian menimpa mereka itu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah pertama ini, semoga menjadi bahan renungan bagi kita. Semoga insyaallah kita akan menjadi pelajaran bagi kita untuk terus berpartisipasi di dalam membangun generasi yang Islami ini, sehingga kita pun akan menjemput masa depan kita ini dengan cemerlang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim wa ra'ufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.